Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kali ini adalah mengenai topik antara rasio dan perasaan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Mas Hindu, ini ada pandangan nih bahwa kaum wanita itu punya kecenderungan lebih mengedepankan perasaan di dalam menghadapi masalah dibandingkan dengan rasio. Tanggapan Bapak bagaimana nih Pak? Itu memang merupakan satu gambaran umum ya, yang saya juga terima keluhan ataupun mendengar wanita-wanita yang meletup-letup dengan emosinya, sehingga akhirnya sepertinya pertimbangan-pertimbangan rasional itu tersisihkan atau terabaikan. Tetapi saya juga tidak sulit untuk menemukan pria-pria yang seperti demikian, yang emosional bertindaknya pukul dulu baru mikir istilahnya ya. Dan itu jadi saya tidak berani menstereotipkan, mengkotakkan bahwa wanita itu emosional, pria itu rasional. Itu cara yang terlalu menyederhanakan, mensimplifikasi, kurang memberi ruang bahwa ada wanita yang sangat rasional, sebaliknya ada juga pria yang sangat emosional. Jadi kedua gender ini masih kemungkinan bisa mengalami pergulatan yang mengedepankan perasaan daripada rasionalitas dalam menghadapi masalah. Masih mungkin kedua-duanya mengalami itu. Sekalipun memang mungkin kesannya tampaknya wanita yang lebih banyak bergumul tentang hal ini. Ya, jadi mungkin ya seperti kata Bapak, tampaknya bisa jadi wanita lebih banyak bergumul di dalam hal mereka lebih perasaannya lebih hidup dibandingkan dengan mereka mengedepankan pikiran, tapi sebaliknya pria lebih mengedepankan pikiran daripada perasaan. Mungkin sebagian besar pria atau wanita punya kecenderungan seperti itu, tapi kita tidak bisa pukul rata begitu Pak. Betul, karena tetap sisi-sisi perasaan, sisi-sisi rasionalitas kedua-duanya ada pada pria dan wanita, dan keunikan masing-masing tetap ada tempatnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah begini Pak, apa yang akan menjadi akibat kalau misalnya kita lebih mengedepankan perasaan daripada pikiran di dalam menghadapi sebuah masalah begitu? Ya, yang pertama Pak Hendra, yang pasti dia akan rentan untuk tertipu dan keliru untuk memutuskan. Contohnya seperti apa ini? Jadi misalnya seorang yang itu ini kasih, dia tampil melas. Nak, aku ini baru saja kecurian. Aku dari tempat yang jauh ini ke sini mau cari anakku, belum ketemu. Tapi tiba-tiba aku kecurian dan aku nggak punya apa-apa. Boleh ya minta uang ya, supaya saya punya uang untuk kembali lah. Itu penipu-penipu jalanan itu cukup banyak beredar ya. Ataupun orang-orang mengaku, ini bersama ini, gitu ya. Sehingga kita tergerak secara perasaan, tidak lagi mempertimbangkan sisi rasionalitas lah. Akhirnya kita tertipu dalam satu hal ini. Atau juga keliru memutuskan. Akhirnya kok kenapa memberi bantuan pada penipu ini? Atau sebaliknya, karena sebuah perasaan terluka, kita reaktif langsung berespon. Aku terluka, dia pasti menghina aku. Dia pasti memang sudah punya niat jahat dia. Jahat sekali dia. Jadi perasaan yang dikedepankan akhirnya kita salah dalam mengambil langkah, masalah tambah besar karena kita reaktif dalam memutuskan respon kita itu. Termasuk misalnya kalau kita menyapa seseorang, terus orang itu tidak menjawab sapaan kita langsung pakai perasaan, wah dia menolak saya, dia ada sentimen sama saya, padahal belum tentu begitu. Betul, wah dia ini pasti sombong ini ya, memang dasar orang kaya, baru saja suaminya dapat jabatan tinggi, atau baru saja dia anaknya jadi bintang kelas, pasti dia sombong dia lah. Inilah ketika kita mengedepankan perasaan, akhirnya kita salah dalam menilai, salah juga dalam memutuskan sikap kita ataupun keputusan kita itu. Baik Pak, nah selain rentan tertipu dan keliru memutuskan, ada akibat apa lagi nih Pak? Yang kedua adalah berpikir negatif dan menghakimi. Mirip ya dengan yang tadi. Jadi berpikir negatif, wah ini pasti dia begini, pasti dia seperti ini. Dan juga kita mulai menghakimi, memang dari dulu, dari kakek nenek, papa mama sampai anaknya sampai cucunya, memang semuanya sama. Gitu ya. Jadi kita menghakimi
dan memberikan label negatif, berprasangka buruk, berpraduga bersalah kepada orang yang kita kenai perasaan kita itu. Ibarat pohon mangga Pak ya, ada 100 buah mangga, baru makan 3 mangga busuk, langsung dipukul rata, satu pohon semua busuk begitu. Betul. Padahal nggak bisa seperti itu mestinya. Betul. Nah, ini selain kita punya bisa mengalami akibat jadi berpikir negatif dan menghakimi orang lain, apakah ada juga diri kita sendiri ini emosinya jadi buruk juga? Emosional kita, pikiran kita bawaannya negatif terus, itu bisa terjadi. Betul. Jadi itu poin yang ketiga, ketika kita mengedepankan perasaan, maka kita akan lebih gampang dikuasai oleh emosi-emosi negatif atau perasaan-perasaan negatif, dan akhirnya hubungan kita dengan orang lain lebih mudah memburuk daripada menjadi lebih dekat dan lebih baik. Jadi karena itu tadi, kalau kita mengedepankan perasaan, lebih banyak perasaan-perasaan negatif ini yang terstimulasi, yang tergelitik, dan itu yang menguasai kita. Sehingga akhirnya pun beberapa orang cenderung akhirnya serba menjauh, bersikap seperti asosial, ya, menarik diri, ngapain ke gereja, itu lihat itu, cara dia pandang, itu curiga sama aku. Misalnya dikatakan, tumben ya datang pagi. Tulis saja dia kan, memang selama ini kan misalnya kita datangnya tepat atau terlambat. Langsung kita marah. Enaknya aja, dia menghina aku ya. Memang nggak pernah sama sekali datang lebih pagi ya. Wah, itu karena dia anggap bahwa tumben datang pagi, kemudian kita meresponnya, oh dia itu berarti selama ini meremehkan aku ya, menganggap aku memang suka telatan ya. Nah inilah akhirnya kita marah, kita jengkel, bahkan kepahitan, nggak mau ke gereja, dan juga hubungan kita dengan orang itu jadinya memburuk karena kita merasa dia selalu akan cari celah untuk menyakiti hatiku. Nah, yang ngomong tumben datang pagi itu juga mungkin perlu lebih peka kali Pak ya. Kalau dia memang mengutarakan itu pada saat seorang sedang berjalan pagi, memang bisa disalah tafsirkan kan. Betul. Ini memang ada orang-orang tertentu kan spontan dan polos, sehingga memang terlontar dengan refleks kata-kata seperti itu. Nah, memang kalau kita kita punya pengalaman seperti itu atau melihat orang lain, ya akhirnya kata-kata tumben itu diminimalisasi dari perbendaharaan kata kita. Karena kalau tidak pas, akhirnya beberapa orang yang sensitif, yang lebih mengedepankan perasaan, akhirnya lebih mudah terpicu untuk terluka dan marah gara-gara kata tumben itu. Ya, tapi berarti pelajaran yang bisa kita petik kalau akibatnya begitu fatal bisa merusak hubungan, berarti kita tuh perlu berhati-hati, jangan terlalu reaktif. Dalam arti kita bukan mengedepankan perasaan, tapi rasio ini juga harus dihidupkan begitu Pak ya. Betul. Nah, tapi solusi praktisnya bagaimana nih Pak? Jadi yang pertama Pak Hendra, kenalilah perasaan negatif yang muncul. Jadi kita merasa, aduh kok nggak enak hati ya. Nah, coba tanyakan, nggak enak hatinya itu apa? Aku marah, jengkel, tersinggung, atau aku lagi dalam perasaan sedih. Coba utama dulu kenali dulu supaya kita bisa menganalisa, dan kemudian kita dari mengenali perasaan kita juga cari akarnya. Aku marah kenapa? Aku kok marah? Kenapa aku kok tersinggung? Oh, kata tumben. Loh, kenapa? Oh, tumben ini berarti membuat aku merasa aku ini selama ini buruk berarti, dan kali ini sih yang baik. Nah, itu coba kita membaca perasaan kita apa, dan di balik perasaan itu ada pola pikir apa, rentetan berpikir apa, asumsi apa yang membuat kita akhirnya merasa marah, sedih, jengkel, merasa tertolak. Coba kita kenali. Ini bagian dari mengenali diri. Sehingga dengan demikian kita baru bisa masuk kepada langkah berikutnya untuk mengubah respon kita yang tepat seperti apa. Pak, saya jadi teringat lagu Agnes Monica yang berkata, cinta ini kadang tak ada logika Pak. Maksud saya mau bertanya begini, jadi di dalam kita merasa pun sesungguhnya ada logika ya, logika bukan hanya ranah berpikir begitu Pak. Betul. Jadi sesungguhnya bukan hanya pikiran atau rasio kita yang punya logika, perasaan itu juga punya logika. Artinya hukum sebab akibat. Jadi saya marah, saya tersinggung, saya sedih, itu akibat. Ada sebabnya, ada penyebabnya. Oh, karena ada kata tumben, karena dia tidak mau menerima jabat tangan saya, atau karena waktu papasan, dia kok mengos. Nah, ini yang membuat
kita perlu pahami logika apa yang mau dibalik perasaan yang kita alami itu. Dan untuk memunculkan logika itu memang pikirannya jadi harus dikerjakan. Maksud saya harus dibuat aktif untuk memikirkan hubungan logika itu gitu Pak. Betul. Jadi tepat yang disampaikan Pak Hendra, bahwa justru dengan kita mempertanyakan diri kita sendiri, kita sedang justru menuju arah yang baik, arah yang benar, arah yang sehat, di mana pikiran rasionalitas kita diaktifkan untuk menjelaskan rentetan logika perasaan kita itu. Dan itu secara otomatis membuat kita rem juga ya, mengerem kita dari sikap reaktif yang mengedepankan perasaan begitu. Ya, sebagai langkah awal. Nah Pak, nih langkah awal ini kan penting nih. Kita lihat ke dalam diri kita, melihat perasaan negatif apa yang muncul. Tapi kadang-kadang kita ada pride juga ke orang itu Pak, misalnya yang berkata tumben atau yang mengeluarkan kata-kata yang rasanya tidak enak kita dengar. Nah itu kita bagaimana mengolah perasaan yang negatif terhadap orang itu? Ya, langkah yang kedua Pak Indra yaitu adalah terapkan praduga tak bersalah kepada orang itu dan kembangkan pikiran positif. Jadi ketika kita merasa tersinggung karena dia pakai kata tumben atau karena dia tidak menatap mata kita, dia sepertinya melengos, menghindari kontak pandangan dengan kita. Nah, kita secara alami kan, oh ini dia pasti dia benci aku, dia tersinggung, dia marah. Nah, coba langkah yang kedua adalah tetapkan bahwa dia tidak betul bersalah. Oh, mungkin dia lagi buru-buru, mungkin dia sedang capek, mungkin tadi dia sedang baru saja bertengkar dengan pasangan hidupnya, atau ada sebuah masalah di pekerjaannya, masalah di anaknya, sehingga dia jalan tanpa fokus ke depan, pikiran yang sedang berkecamuk dengan masalah tadi, sehingga dia jalan sehingga dia tidak lihat dengan cermat siapa yang di depannya. Atau kenapa dia pakai kata tumben, ya sebenarnya dia juga bukan berarti mau merendahkan saya, karena faktanya kan memang saya kan tumben, kebiasaannya kan ngepres atau terlambat. Jadi kalau kata tumben, dia bukan sebenarnya mau menyerang, tapi bentuk spontanitas, keterkagetan, keterkejutan dengan saya yang melakukan tindakan di luar kebiasaan. Jadi motifnya motif netral, bukan untuk menyerang. Coba langkah kedua adalah kembangkan pikiran yang demikian untuk mengcounter, untuk menghambat perasaan negatif itu menguasai kita. Ya, jadi termasuk kita juga perlu berpikir misalnya latar belakangnya teman kita yang berkata seperti itu, bisa jadi dia berasal dari latar belakang budaya atau apa yang memang gaya bicaranya agak ceplos-ceplos begitu Pak. Kita perlu pahami juga. Bisa demikian. Nah, selain dua solusi pertama ini, solusi langkah berikutnya apa Pak? Yang ketiga, ya kita bisa kumpulkan fakta yang tadi Pak Hendra sampaikan ya. Langkah ketiga adalah kumpulkan semua fakta dan bertanyalah. Jadi dalam hal ini seperti yang Pak Hendra sampaikan, kenapa kok dia demikian? Mungkin faktanya dia memang netral aja, atau mungkin karena dia tadi sedang ada masalah sehingga dia tidak membalas sapaan saya, tidak segera membalas email saya. Nah, coba cari fakta di sekitarnya. Misalnya ya, tadi kamu kenapa waktu jalan itu sepertinya kok nggak lihat ke depan, nggak lihat aku, ada apa ya? Nah, coba klarifikasi, kumpulkan fakta. Atau mungkin fakta ini bisa kita cek pada orang lain tentang latar belakangnya. Oh, memang dia ini orangnya kalau apa-apa cara ngomongnya itu ketus dan pilihan katanya itu cenderung tajam. Itu bukan hanya kamu aja yang ngalami itu, aku juga, teman-teman atau orang-orang juga. Nah, sedikit punya sedikit akhirnya kita dapat fakta, oh memang dia lahir dari kondisi keluarga yang sering melukai dia sejak kecil, sehingga dia hidup dalam kepahitan, sehingga yang muncul dari hatinya adalah hal-hal yang memahitkan dirinya dan orang lain. Nah, ini akan bisa menjadi basis kita untuk mengimbangi asumsi-asumsi yang keliru tentang perasaan-perasaan negativitas. Kita kan tadi berpikir di awal, pasti dia sombong, pasti dia memang membenci aku, pasti dia begini, aku ini satu-satunya di korbannya dia. Nah, dengan kita mengumpulkan fakta, kita akan punya data yang objektif, gambar besar, kondisi yang lebih menyeluruh, sehingga kita itu lebih mudah memunculkan rasa permakluman. Oh, pantesan dia seperti itu. Dia melengos bukan karena memang menolak aku, tapi sedang dirudung masalah. Pantesan pilihan katanya tajam,
Karena dia memang sering menjadi korban kekerasan verbal dari orang tuanya, sehingga dia hidup dalam kepahitan, dan apa yang mudah muncul dari bibir mulutnya adalah kata-kata yang pahit dan menyakitkan. Dan itu bukan hanya aku, orang lain. Nah, dengan mengumpulkan fakta ini, kita punya respon yang bisa lebih terkendali, tidak melegak-legak, tidak impulsif ataupun bersifat emosional, tapi respon kita respon yang terukur, yang logis, juga berdasarkan fakta, berdasarkan pikiran rasionalitas kita. Pak, terkait kumpulkan semua fakta ini, saya berpikir begini Pak, rasanya nggak mungkin dong semua hal kita harus kumpulkan semua fakta. Misalnya kalau kayak kita panggil orang itu tidak jawab, kalau yang bisa kita abaikan kan kita abaikan saja, karena akan menguras banyak energi Pak, untuk misalnya hal-hal kecil kita panggil orang itu tidak menjawab aja begitu. Betul, betul. Jadi memang ini tentunya pada kasus-kasus yang cukup mengganggu kita. Artinya ada hal-hal yang kita perlu abaikan, perlu memberi kasih karunia. Nah ini nanti memang ada kaitannya nanti di satu poin yang menjadi solusi yang akan saya sampaikan. Saya akan bahas di sini, yaitu adalah pupuk gambar diri yang positif tentang diri kita sendiri. Jadi ada kalanya kita ini oversensitif karena kita orang yang terluka. Jadi karena kita terluka, maka kita gampang merasa dilukai. Ibaratnya ya, sebagai bahasa kiasan, kita tuh di tubuh kita tuh punya banyak bisul. Banyak bisul di tangan, di kaki, ya, di katakan sekujur tubuh kita. Sehingga ketika orang lain tidak sengaja papasan dan menyenggol tangan kita, aduh itu sakit. Bukannya dia memang menyakiti kita. Loh, dia cuma kesenggol tidak sengaja. Tapi karena kita punya banyak bisul di tangan kita, sehingga sedikit senggolan yang mestinya tidak apa-apa, jadi apa-apa yang sangat menyakitkan. Karena ada bisul dalam tubuh kita. Nah, inilah yang poin penting adalah kita perlu mengenali apakah kita memang orang yang mudah tersinggung. Kalau kata mudah tersinggung, itu berarti kita oversensitif. Berarti ada luka dalam diri kita. Luka dengan perasaan kita memiliki gambar diri yang buruk, konsep diri yang negatif, penghargaan diri yang rendah, sehingga sedikit-sedikit kita merasa direndahkan, diremehkan, karena kita memang minder, memandang diri rendah, sehingga kita tidak mudah menerima pujian orang lain. Sebaliknya, orang lain memandang hal yang bagi kita minor, kita mudah memblow up, membesar-besarkan hal itu. Nah, kalau demikian, mari kita cari pertolongan, sedia dilayani dalam hal pemulihan diri, menjalani konseling yang mendalam, supaya kita memiliki gambar diri yang benar berdasarkan gambar diri Kristus, memiliki penghargaan diri yang sehat berdasarkan kasih penerima Kristus, dan luka sampah kita di masa lalu ya kita serahkan pada Kristus, dan itu dibuang dari hidup kita, dan kita membangun satu penghargaan diri yang sehat, yang menetap, yang dari Allah semata. Sehingga ketika pun orang lain memang, kalau kita demikian, memang ada orang sengaja menyakiti kita, kita tidak akan terlalu kesakitan, karena sudah punya imunitas dari Allah. Orang lain menyakiti aku, ya, itu fakta. Yang kedua, aku mengakui. Tapi yang ketiga, aku tidak terlalu kesakitan, karena penghargaan diriku berasal dari Allah. Aku melakukan yang benar, orang lain memandang aku salah, ya nggak apa-apa, itu salib yang harus aku pikul. Dengan kata lain, bisul-bisulnya itu harus disadari dan disembuhkan dulu, gitu. Betul, betul. Nah Pak, jadi kalau misalnya nih, saya coba ulang dari awal. Tadi Bapak sudah katakan kenali perasaan negatif yang muncul, kemudian yang langkah kedua, terapkan praduga tak bersalah, yang ketiga, kumpulkan semua fakta dengan bertanya, yang keempat, memupuk citra diri positif. Dengan 4 langkah ini saja sudah cukup Pak? Kita bisa tambahkan langkah yang kelima, yaitu adalah komunikasikan dan bangunlah dialog. Ya. Maksudnya seperti apa? Jadi dalam hal ini, bagikan informasi tentang diri kita. Misalnya, aku kok tadi merasa, aku merasa kayak tersinggung dengan kata-katamu tadi. Aku merasa kecewa, kamu kok tidak hadir di pesta pernikahanku. Aku kok merasa diabaikan dari apa yang kamu lakukan ini. Keputusan yang kamu buat itu sepertinya tidak memberi ruang kepada pentingnya aku juga dalam tim ini. Nah, kita bisa bagikan apa yang kita alami dengan tanpa menyerang orang itu. Kalau dalam bahasa teknis itu artinya pesan saya, I miss it, saya dan perasaan. Bukan sebaliknya, menyerang itu kalau gini, kamu itu orangnya memang tidak tahu perasaan ya.
Kamu tuh orangnya memang sombong ya, mengabaikan dulu, aku penting dicari, sekarang kamu lupakan, habis manis setelah dibuang, kamu tuh keterlaluan ya. Nah, itu kan menyerang. Tapi kalau tadi itu pesan kamu, kalau pesan saya tadi itu, saya kok merasa tersinggung, saya merasa terabaikan, saya merasa tidak dihargai. Kita bisa seperti itu, komunikasikan diri kita dan bangun dialog. Atau kita bisa bagikan tadi itu, ada apa yang terjadi, kenapa begini. Jadi kemudian, oh seperti itu ya. Jadi dalam hal ini kita membangun pemahaman-pemahaman dan mengkomunikasikan dengan cara yang baik, asertif, berterus terang tanpa menyakiti, bernegosiasi. Dan kalau memang dia memang melakukan sebuah kesalahan ya, minta dia untuk melakukan sebuah perubahan. Lain kali, kalau kamu memang seperti itu, tolong beritahu aku dulu. Kalau memang ada perubahan mendadak, atau misalnya kalau satu kali kamu mau pinjam barangku, lebih baik kamu ngomong dulu sama aku, minta izin. Aku sih oke, barang dipinjam, tapi coba ngomong dulu. Jadi kita bisa minta perubahan pada orang itu dengan cara itu tadi. Yang langkahnya adalah komunikasikan dan dialogkan. Jadi dimulai dengan kata saya, bukan kamu, begitu Pak ya? Iya. Dan nadanya juga harus dijaga kali Pak ya? Betul, betul. Sekalipun ngomongnya saya, kalau nada marah-marah juga akhirnya perasaan aja yang dikedepankan. Betul, betul. Maka dalam hal ini memang kalau kita dikuasai tadi itu, perasaan itu begitu kuat, perasaan negatif itu, sebaiknya jangan langsung ketemu orang ini, buang dulu sampahnya kepada Tuhan. Tuhan, aku marah, aku tersinggung, merahku masa diabaikan. Tapi di dalam nama Yesus, Tuhan, aku serahkan perasaan ini kepadamu. Aku mau terima kasih karuniamu, damai sejahteramu, sehingga aku tidak dikuasai amarah dan ketersinggungan, dan aku siap ketemu dengan saudaraku tadi itu untuk menjernihkan dengan hati yang sejuk, dengan kepala yang dingin, bukan dengan sikap yang terluka atau sikap yang emosional. Nah, jadi kita mengawali komunikasi dan dialog itu dengan semacam penetralan diri dari perasaan-perasaan yang meletup-letup itu tadi. Jadi selain penggunaan kata yang tepat, yaitu dimulai dengan kata saya, dengan nada yang perasaan yang sudah netral, tapi juga momen yang tepat ya Pak, harus perhatikan waktunya begitu ya. Betul. Apalagi nih Pak langkah berikutnya yang bisa berikutnya, ya kalau dia memang bersalah, ampunilah dia, maafkan dia, atau serahkan kepada Allah. Artinya tidak menyimpan sampah. Jadi ada kalanya memang orang itu mungkin menyakiti kita. Ya kita ampuni dia, maafkan dia. Dan kalau dia malah membela diri, itu kan terserah kamu. Suka-suka aku dah melakukan itu. Perkara kamu tersinggung ya, itu kan perasaanmu, bukan perasaanku. Nah, jawabannya begitu ketus gitu ya, memang orang itu. Ya udah, janganlah simpan kepahitan. Ampuni dia, maafkan dia di dalam nama Yesus, dan serahkan dia pada Allah. Artinya apa? Kita nggak menyimpan lukanya. Tuhan, aku terluka, marah kepada dia. Karena cara dia itu yang memang menyakiti hatiku. Tapi Tuhan, Engkau berkata, jangan pendam amarahmu sampai matahari terbenam. Jangan dikuasai amarah, kegeraman. Maka di dalam nama Yesus Tuhan, aku maafkan dia. Aku ampuni, bukan karena dia berubah dan minta maaf, tetapi karena aku sudah menerima pengampunan dari Allah secara melimpah. Aku punya kuasa untuk mengampuni dia. Aku maafkan, ampuni dalam nama Yesus, dan aku serahkan dia dalam tanganmu. Jadi tidak mau menyimpan akar pahit. Jadi dalam hal ini kita memberikan pengampunan, tapi tidak harus sampai terjadi rekonsiliasi begitu Pak. Kadang-kadang kan memang pihak yang sana belum tentu mau diajak berdialog atau membereskan masalah gitu. Ya, jadi memang mengampuni dan berdamai kembali, mengampuni dan rekonsiliasi itu dua kamar yang terpisah. Mengampuni itu tindakan sepihak saya dengan Allah, tanpa dia datang mengaku salah dan minta maaf pun saya bisa mengampuni. Karena tindakan sepihak, tindakan iman. Tetapi untuk berdamai kembali, berbaikan kembali seperti dulu, nanti dulu, dia memang mengaku nggak dia salah? Apakah dia sempat minta maaf nggak? Atau dia menunjukkan perubahan perilaku nggak? Kalau tanpa itu, jangan kita berbaikan kembali. Artinya begini, hati saya itu sejuk, ketemu dia tidak lagi dikuasai amarah. Malah yang muncul adalah belas kasihan Allah. Tapi untuk bekerja sama sebaik dulu, nanti dulu, dia apakah memang menunjukkan perubahan enggak? Atau minimal sudah minta maaf enggak, ngaku salah enggak? Kalau enggak, ya sebatas kasih hello, berkata apa kabar, bagaimana. Tapi untuk berbagi, berdekatan seperti dulu, kita tidak lakukan. Iya,
Mungkin saya mau menambahkan, dan karena saya teringat Pak, tadi Bapak kan ada singgung menyembuhkan bisul-bisul kita dulu. Ya. Tampaknya mengampuni ini adalah satu langkah yang sangat efektif untuk menyembuhkan bisul-bisul itu gitu Pak. Termasuk, ya, yang saya maksud itu bisul-bisul itu kan berkenaan dengan masa lalu, bukan dengan orang itu sekarang ya. Jadi kita sudah oversensitif, terlalu peka, terlalu merasa mudah disakiti, terlalu mudah tersinggung, bukan karena semata-mata tindakan, sikap, perkataan orang itu, tetapi kita sudah punya luka di masa lalu. Nah, orang ini aja yang kebetulan nyenggol kita, tapi bukan dia yang membuat kita kesakitan. Yang sesungguh-sungguhnya adalah orang-orang atau peristiwa di masa lalu, dan itu memang salah satu langkah pemberian kampanye selain mengaku menyerahkan luka kepada Tuhan adalah memaafkan, mengampuni di dalam nama Yesus orang-orang yang di masa lalu, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, yang telah melukai kita ampuni dalam nama Yesus. Terakhir mungkin waspadai saat-saat sensitif kita juga gitu. Betul, ada saatnya kita mungkin lelah, letih, secara fisik, secara pikiran, secara emosi, kering secara spiritual. Mari kalau kita sensitif, waspadai itu dan kita menarik diri. Mudah kita merasa terluka, mudah untuk mengasihani diri sendiri. Nah, dalam kondisi ini ya mari kita tarik diri untuk bisa disegarkan kembali sehingga kita bisa olah respon kita secara emosi dan secara pikiran. Ya, apa pesan firman Tuhan yang berkaitan dengan topik ini Pak? Saya bacakan dari Amsal pasal 12 ayat 15 dan 16. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Jadi pengamsal sangat dengan tajam menunjukkan kalau kita mau mendengarkan, mau mengumpulkan fakta, kalau kita mau untuk mengabaikan kata-kata buruk, mengabaikan hal-hal yang menyakiti kita, maksudnya meresponi dengan tepat, maka kita akan menjadi orang yang bijak, orang yang benar, orang yang akan berhasil dalam jalan hidup kita. Terima kasih Pak Sindu untuk percakapan kita yang sangat menarik ini. Dan para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan, Magister Konseling, dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang mengenai topik antara rasio dan perasaan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat yang dialamatkan kepada Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara